Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-8 tahun 2026. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali kita dibangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Semua karena berkat Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kembali pagi hari ini, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Mohon tuntunan Allah Roh Kudus memimpin perjalanan sisa hidup kita, agar kita dimampukan menjalani kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah menanti dengan keteguhan hati. Puji Tuhan. Menanti sesuatu yang pasti memberikan kekuatan yang berbeda berbanding menanti sesuatu yang belum tentu. Nah, dalam iman Kristen, penantian kita terhadap janji Tuhan, terutama kedatangannya kembali, adalah sebuah kepastian, bukan sekedar harapan kosong. Kita baca dalam Ibrani 10 ayat 37, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada. Ia tidak akan menangguhkan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara, dunia sering mengajar kita bahwa menunggu itu membosankan. Atau menunggu itu membuang masa, membuang waktu. Namun dalam perspektif iman, masa penantian adalah masa pembentukan, masa proses iman kita. Kita tidak sedang menanti sebuah kemungkinan, tetapi kita menanti sebuah janji yang sudah dimeteraikan oleh darah Kristus. Apa dasar penantian kita? Adalah kesetiaan Allah. Saudara, kita baca dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Kita boleh menanti dengan tenang karena Dia yang berjanji tidak pernah berdusta. Manusia boleh berubah pikiran, tetapi Tuhan tidak. Dikatakan dalam firman, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau mengucapkan firman dan tidak menepatinya? Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini fokuslah kepada siapa yang berjanji, bukan kepada berapa lama kita harus menunggu. Kepastian janjinya adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Amin. Kemudian bagaimana sikap kita dalam penantian? Yaitu dibutuhkan ketabahan yang aktif. Yakobus 5 ayat 7-8. Menanti sesuatu yang pasti tidak bermaksud kita berpeluk tubuh seperti seorang petani yang menanti tuaian. Dia terus merawat tanahnya. Dalam firman Tuhan kita baca, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Teguhkanlah hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini gunakan masa penantian ini untuk bekerja bagi kerajaan Allah, melayani sesama, beritakan, bagikan kabar baik, agar orang lain juga mendapatkan kasih karunia Tuhan dan diselamatkan. Dan terus perdalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan biarkan iman kita menjadi tumpul karena menunggu. Yang berikut, apa tujuan penantian kita? Adalah kemuliaan yang kekal. Haleluya. Roma 8 ayat 18. Apa yang kita nanti-nantikan jauh lebih besar daripada penderitaan atau persoalan yang kita alami hari ini. Kepastian akhirnya adalah kemenangan dan sukacita kekal. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa
penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apabila kita merasa penat menanti, ingatlah bahwa hadiah yang menanti kita di garis penamatan adalah kehadiran Tuhan sendiri secara sempurna dan tinggalnya orang percaya bersama dengan Dia dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Menanti Tuhan bukan seperti menanti bus yang mungkin lewat atau tidak datang. Menanti Tuhan adalah seperti menanti fajar di waktu pagi. Ia pasti akan terbit. Jadi, marilah kita tetap percaya. Walaupun keadaan sekeliling nampak goyah. Tetap kudus. Supaya apabila Ia datang, Dia mendapati kita sedang hidup dalam kebenaran. Dan tetaplah bersukacita. Karena setiap saat yang berlalu membawa kita semakin dekat kepada janji yang pasti itu. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Amin. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami pagi hari ini untuk kami tetap setia dalam penantian yang pasti. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memulihkan iman, kasih, dan pengharapan kami. Diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa, bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara.
Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, kiranya engkau diberkati melalui renungan pagi ini. Bagilah kepada orang-orang dekat saudara, orang-orang tercinta saudara, agar mereka juga diberkati melalui firman Tuhan setiap pagi. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.